Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pengembangan sistem informasi. Nah, di sini itu ada 5 pertanyaan yang dimana yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang kedua, siapa saja termasuk dari tim pengembang dan apa aja sih tugasnya. Nomor tiga, jelaskan tahapan-tahapan dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Nah, untuk yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik informasi dan klasifikasi sistem informasi. Di sini saya sudah mendapatkan jawabannya. Untuk karakteristik sistem informasi sendiri adalah suatu sistem yang bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama dari sebuah sistem informasi. Karakteristik utama ini menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuju usernya. Dan ini saya mengambil dua karakteristik aja. Yang pertama, memiliki komponen. Karakteristik pertama dari sebuah simulasi adalah sistem memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk yang kedua, memiliki batasan atau boundary. Karakteristik dari sebuah informasi seperti adalah membuat sistem informasi haruslah memiliki sebuah batasan sistem atau yang sering dikenal dengan istilah boundary. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya. Nah, yang kedua, untuk klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Tujuan dari sistem informasi tersebut yaitu memiliki akhir tujuan yang berbeda, meskipun setiap masalah atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem, diantaranya sistem abstrak dan sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem abstrak adalah sistem yang bergagasan atau konsep. Contohnya seperti sistem teknologi, suatu ilmu tentang ketuhanan, seperti hubungan manusia, alam, dan Tuhannya. Untuk sistem deterministik itu adalah sistem operasi yang beroperasi secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contohnya adalah seperti sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya fotosintesis dan sistem persediaan barang dan sebagian lainnya. Nah, untuk nomor 2, di sini mempunyai pertanyaan, siapa saja termasuk dalam tim pengembang dan apa sih tugasnya? Dalam tim pengembang itu ada 9. Yang pertama ada project coordinator, yang tugasnya itu bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal, serta mengontrol agar pelaksanaan sesuai rencana. Yang kedua itu ada sistem analisis dan desain, yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Yang ketiga itu ada programmer, personil membuat program berdasarkan rancangan sistem analisis. Yang keempat ada network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, NAN1, teknisian atau orang yang mengurus hardware. Personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Yang keenam, database administrator. Personil yang bertanggung jawab terhadap sesuatu sistem database, mencakup struktur data, integritas data, memberikan hak akses pada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Ketujuh, dokumenter. Personil yang membuat dokumentasi sistem mencakup buku operasional, aplikasi, teknis, dan sistem. Yang kedelapan, software tester. Personil menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Yang kesembilan, graphic designer. Personil memiliki keahlian dan mendesain untuk aplikasi berbasis GUI, graphic interface. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan DLC dan berikan contoh kasusnya. Secara umum, tahapan SDLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data atau gathering. Jika sudah ada sistem yang berjalan semua, maka perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan sistem yang ada. Pengumpulan laporan report, cetakan printout, dan sebagiannya yang sudah ada maupun yang diharapkan untuk ada pada sistem yang baru. Interview dan kuesioner terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem juga memungkinkan diperlukan. Apabila sistem yang akan dikembangkan benar-benar baru atau belum ada sistem informasi sebelumnya, maka pada tahapan ini pengembang bisa lebih menekankan pada studi kelayakan dan definisi sistem. Yang selanjutnya, setelah pengumpulan data, yaitu ada analisa sistem. Jika tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara melibatkan klien atau penggunaan sistem informasi, maka mulai dari tahapan analisa lebih banyak dilakukan oleh pihak pengembang. Pengembang sendiri, analisa terhadap sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan. Mendefinisikan objek-objek yang terlibat dalam sistem dan batasan sistem. Yang ketiga itu ada perancangan sistem atau desain.
merencanakan alur kerja, workflow dari sistem dalam bentuk diagram alur flowchart atau data flow diagram atau DFD, merancang basis data atau database dalam bentuk entity relationship diagram atau ERD. Biasa juga sekalian membuat basis data secara fisik, merancang input-output aplikasi interface, dan menentukan from yang di setiap modul yang ada. Merancang arsitektur aplikasi jika diperlukan, menentukan juga rangka kerja atau framework aplikasi. Pada tahapan ini, sebelumnya sudah ditentukan teknologi dan tools yang akan digunakan baik secara tahap pengembangan maupun pada saat implementasi development. Yang keempat, penulisan kode program atau coding. Programming atau desktop application atau scripting web database application hanyalah salah satu tahapan dari siklus pengembangan sistem. Tahapan ini dilakukan oleh satu atau lebih programmer. Jika tahapan analisa dan perancangan sistem telah dilakukan dengan baik, maka porsi tahapan coding tidaklah besar. Yang kelima, ada testing. Biasanya tahapan ini dilakukan oleh quality assurance dan dari pihak pengembang untuk memastikan bahwa software yang dibangun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu metodenya yang bisa dengan menginput sejumlah data pada sistem baru dan membandingkan hasilnya dengan sistem lama. Apabila diperlukan, maka tahapan ini bisa menjadi dua testing, yaitu pihak pengembang alpha testing dan testing oleh pihak pengguna data testing. Yang biasanya itu menggunakan black box testing ataupun dengan white box testing. Yang keenam, instalasi. Pada pengembangan aplikasi client server, umumnya terdapat server untuk development, testing, dan production. Server development berada di tahap pengembang dan dipergunakan selama pengembangan, dan bisa juga setelahnya untuk perbaikan aplikasi secara terus-menerus atau continuous improvement. Server testing berada di tempat pengembangan dan bisa juga ditempatkan pada penggunaan apabila diperlukan beta testing. Setelah aplikasi dirasa siap untuk digunakan, maka digunakanlah server production yang berada di tempat penggunaan. Pada prakteknya, di tempat pengembang juga bisa terdapat server production, yaitu server yang memiliki spesifikasi hardware dan software yang sama dengan server di tempat pengguna. Hal ini dimaksudkan agar apabila ditemukan error atau bug pada aplikasi di tempat pengguna, maka pengembang dapat mudah mencari penyebab pada server production mereka. Nomor 7, ada pelatihan. Pihak pengembang memberikan training bagi para pengguna program aplikasi sistem informasi ini. Apabila sebelumnya tidak dilakukan beta testing, maka pada tahapan ini juga bisa dilakukan booster acceptance test. Yang ke-8, pemeliharaan. Maintenance bertujuan untuk memastikan sistem digunakan pihak pengguna benar-benar stabil dan terbebas dari error dan bug. Pemeliharaan ini biasanya berkaitan dengan masa garansi yang diberikan oleh pihak pengembang sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengguna. Lamanya waktu pemeliharaan sangat bervariasi, namun pada umumnya sistem informasi yang kompleks membutuhkan masa pemeliharaan dari 6 bulan hingga seumur hidup program aplikasi. Yang nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Perbedaannya, dari faktor kelayakan atau telos, teknikal menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada jika membutuhkan teknologi baru. Yang selanjutnya, ekonomi. Dari segi ekonomiknya menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya sistem yang diusulkan. Selanjutnya, legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang selanjutnya, operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personal yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem informasi yang diusulkan dan apakah prosedur dan keterampilan tambahan diberikan. Yang selanjutnya, ada schedule. Sistem diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Nah, yang selanjutnya, faktor strategi atau faktor PDM. Yang pertama itu ada produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, tujuan untuk menghapus biaya untuk menambahkan nilai, diukur dari rasio, misal total biaya tenaga mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang yang dihasilkan selama seminggu. Terus ada diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan secara nyata tidak serupa dengan jenis sifat dari produk atau pelayanan pesaingnya. Selanjutnya ada manajemen, menunjukkan beberapa baik sistem informasi, menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan terakhir, jelaskan tahapan analisis sistem. Langkah-langkah dalam analisis sistem akan hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan didasarkan dalam tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-ruang lingkup tugasnya. Di analisis sistem, ruang ruang lingkup merupakan lebih terinci. Di analisa sistem ini, penelitian yang akan dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedangkan di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Di dalam tahap analisis sistem ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut, yaitu yang pertama identify, understand, analyze, and report. Untuk identify sendiri merupakan pengidentifikasian masalah.
Untuk understand merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang selanjutnya ada analis merupakan analisis sistem, atau report merupakan pembuatan laporan dari analisis. Segitu saja jawaban pertanyaan UTS yang bisa saya jawab. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.